Pemirsa, Anda kembali di Metro Pagi Prime Time, masih bersama kami Mbak Titi Anggreni membahas mengenai debat tadi malam. Mbak Titi tadi kan mengatakan bahwa tanya jawab antar capres ini kan lebih otentik dan juga lebih genuine. Tapi masihkah diperlukan pertanyaan dan juga tanya jawab antar panelis kepada para capres ke depannya, Mbak Titi? Ya, kalau pertanyaan dari panelis itu kan sebenarnya calon hanya menjawab tanpa kemudian bisa melakukan follow up atau pendalaman begitu. Adapun respon, tapi kemudian dia tidak bisa soal pertanyaan atau bertanya. Nah, pertanyaan panelis satu sisi dibutuhkan untuk menjaga koridor isu supaya para calon ini tidak keluar dari tema debat begitu. Apalagi kemudian kalau dari sisi tema ini memang agak ambisius. Jadi dalam 120 menit waktu debat, seperti semalam begitu ya, ada 7 tema yang harus dibahas dan tema itu semua tema besar. Nah, bagaimana kemudian tantangannya adalah pertanyaan-pertanyaan panelis itu mampu merangkum isu utama, isu prioritas yang perlu dipahami warga terkait dengan tema yang sedang dibahas. Meskipun dari sisi pertanyaan memang pertanyaan panelis lebih pada zona aman dibandingkan dengan pertanyaan yang diajukan oleh sesama calon. Meskipun tidak semua calon mengambil kesempatan untuk bertanya terhadap apa yang menjadi memang istilahnya itu pertanyaan-pertanyaan publik dari para calon yang menjadi lawan mereka. Misalnya Pak Prabowo kan justru di tengah tema 7 debat itu bertanyanya soal pengangguran, soal lapangan kerja, lalu juga kondisi di Jakarta. Kontekstualisasi ke temanya itu kurang muncul. Bisa saja itu ingin dikaitkan dengan pelayanan publik begitu. Tetapi konteksnya adalah menjadi kurang terhubung, akhirnya dibahas adalah soal bagaimana menciptakan lapangan kerja begitu. Nah, yang berikut adalah saya kira pertanyaan-pertanyaan itu kepada para pendukung, kepada pemirsa, kepada publik pemilih, itu memang begitulah pembelajaran dari sebuah proses debat. Proses debat itu pada dasarnya adalah menguji gagasan atau pandangan dan meyakinkan bahwa gagasan atau pandangan yang ditawarkan memang lebih layak, lebih mampu, atau kemudian lebih kokoh untuk diimplementasikan. Kita tidak perlu alergi, misalnya ketika para calon kita berdiskusi agak dalam, lalu berdiskusi saling membantah, karena memang ketika mereka sudah jadi pemimpin, mereka harus siap dengan kondisi itu. Jangan dibangun stigma-stigma melankolis misalnya ya, hobinya menyerang, hobinya tidak menghormati lawan. Saya kira koridor debat semalam masih dalam koridor memang saling menguji begitu, dan harapannya justru di debat yang berikut, debat tema kedua antar cawapres begitu ya, saya justru lebih menantikan pola seperti segmen keempat dan segmen kelima itu lebih banyak ditampilkan dan durasi waktunya mungkin diberikan lebih leluasa karena kita baru melihat ini gagasan awal. Tetapi know-how-nya gitu ya untuk tahu bagaimana gagasan itu direalisasikan itu belum sepenuhnya elaboratif di antara calon. Contoh, soal RUU perampasan aset, soal pemiskinan, lalu juga penguatan KPK melalui revisi kembali undang-undang. Pertanyaannya misalnya bagaimana para calon ini terutama itu kan diangkat oleh calon nomor 1 dan calon nomor 3 begitu, walaupun nomor 2 juga mengiyakan. Tetapi bagaimana kemudian mereka mengkonfigurasi ini terkait dengan upaya merealisasikannya di tengah dukungan politik atau partai-partai pendukung mereka yang bukan partai dominan di DPR begitu. Jadi hal-hal seperti itu mungkin lebih dibutuhkan ya di dalam debat ke depan. Nah, termasuk juga misalnya soal pemeriksaan data dan fakta gitu. Itu juga menjadi PR bagi pemilih agar debat itu tidak berhenti hanya 120 menit semalam, tetapi dilanjutkan dengan diskusi-diskusi yang lebih substantif lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.